Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi kita tentang konsep rumah sakit. Rumah sakit adalah suatu fasilitas umum yang berfungsi sebagai pusat pelayanan kesehatan, meliputi pencegahan dan penyembuhan penyakit, serta pemeliharaan, peningkatan dan pemulihan kesehatan secara paripurna. Ada beberapa pengertian rumah sakit di antaranya rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna, yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 44 Tahun 2009. Kemudian dari Permenkes RI Nomor 1204 Tahun 2004, rumah sakit merupakan sarana pelayanan kesehatan tempat orang maupun orang sehat, atau dapat menjadi tempat penularan penyakit serta memungkinkan terjadinya pencemaran lingkungan dan gangguan kesehatan. Dari WHO, World Health Organization, memaparkan bahwa menurut WHO, rumah sakit adalah organisasi terpadu dari bidang sosial dan medik yang berfungsi sebagai pusat pemberi pelayanan kesehatan, baik pencegahan, penyembuhan, dan pusat latihan dan penelitian biologi sosial. Dari definisi di atas diketahui bahwa rumah sakit melakukan beberapa jenis pelayanan, diantaranya pelayanan medik, kemudian pelayanan penunjang medik, kemudian pelayanan perawatan, kemudian pelayanan rehabilitasi, kemudian pencegahan dan peningkatan kesehatan, juga sebagai tempat pendidikan, atau pelatihan medik dan paramedik, kemudian sebagai tempat penelitian dan pengembangan ilmu dan teknologi bidang kesehatan, serta untuk menghindari risiko dan gangguan kesehatan. Oke, ini dia bentuk rumah sakit Itu ada, kita bagi 3 saja yaitu rumah sakit statis, rumah sakit bergerak, rumah sakit lapangan. Rumah sakit statis seperti rumah sakit umumnya kayak seperti rumah sakit Jenderal Abidin rumah sakit RS Pur kemudian rumah sakit Pasar Bo kalau di Jakarta atau rumah sakit ada Malik di Medan di Sumatera Utara, dan lain-lain rumah sakit yang memang rumah sakit itu tidak pindah-pindah, dia lokasinya tetap di situ mungkin walaupun berpindah itu mungkin karena memang lahan yang sudah tidak memungkinkan untuk pengembangan rumah sakit, maka dia akan pindah. Tapi itu jarang sekali, dan juga kalaupun sudah pindah dia akan tetap di tempat barunya jadi dia tidak akan kecil kemungkinan untuk pindah-pindah lagi Jadi rumah sakit yang didirikan di suatu lokasi yang bersifat permanen untuk jangka waktu yang lama. Kemudian ada rumah sakit bergerak waktu setelah tsunami Aceh dulu ada kapal rumah sakit dari Amerika dari tentara Amerika yang penyelenggaranya adalah dokter-dokter tentara dari Amerika. Dia merapat di Olile memberi pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang terkena dampak tsunami pada saat itu beberapa dokter tentaranya itu juga ada yang bertugas di Kesdam beberapa waktu membantu di Kesdam karena saat itu kekurangan tenaga medis, terutama dokter terutama dokter spesialis seperti bedah dan lain-lain Kemudian ada rumah sakit lapangan. Waktu setelah tsunami kita dapat lihat
di sekitar Stadion Harapan Bangsa di Long ya. Itu kita lihat di sekeliling stadion itu ada apa? Ada rumah sakit lapangan ya, bertenda-tenda. Mungkin sebagian dari kita ada yang mengunjungi ke kerabat atau famili atau kawan yang sedang rawat inap di sana ya, di Long sana atau di apa? Di Long Raya ya, di seputar Stadion Harapan Bangsa. Oke, kemudian klasifikasi rumah sakit ya. Rumah sakit dapat diklasifikasi menjadi beberapa golongan berdasarkan jenis pelayanan ya, kemudian berdasarkan kepemilikan, kemudian berdasarkan jangka waktu pelayanan, kapasitas tempat tidur, dan fasilitas pelayanan, dan afiliasi pendidikan ya. Itu dari Permenkes RI nomor 340 tahun 2010. Oke, ini dia konsepnya ya, konsep daripada klasifikasi rumah sakit. Itu terdiri dari apa? Kemampuan pelayanan rumah sakit ya, kemudian pelayanan rumah sakitnya, kemudian penyelenggaraan rumah sakitnya, kemudian dasar kelas rumah sakitnya ya. Kemampuan pelayanan rumah sakit tidak berdasarkan kemampuan pelayanan rumah sakit, tetapi didasarkan dari kompetensi tenaga, terutama tenaga medis yang dimiliki rumah sakit ya. Jadi yang jadi patokannya adalah kompetensi tenaga medisnya ya. Kemudian pelayanan rumah sakit meliputi pelayanan medik dan penunjang medik, pelayanan keperawatan dan kebidanan, dan pelayanan non medik ya. Kemudian penyelenggaraan rumah sakit, penyelenggaraan pelayanan kesehatan tertentu tidak dibatasi pada kelas rumah sakit tertentu, tetapi dapat dilakukan pada seluruh rumah sakit ya. Kemudian dasar kelas rumah sakit, jumlah tempat tidur ya, kemudian pelayanan, sumber daya manusianya ya, bangunan dan prasarana serta peralatannya ya. Jadi ini yang menentukan kelas dari sebuah rumah sakit ya. Sedangkan kalau penyelenggaraan rumah sakit apapun dia ya, itu tetap harus melaksanakan pelayanan rumah sakit secara umum ya. Apapun model, tipe dan segalanya, dia tetap harus melaksanakan pelayanan rumah sakit secara umum ya, gitu ya. Oke, kemudian berdasarkan jenis pelayanan rumah sakit dapat digolongkan menjadi rumah sakit umum dan rumah sakit khusus. Oke, kalau rumah sakit umum, rumah sakit yang memberi pelayanan kesehatan pada semua bidang dan jenis penyakit ya. Jadi contohnya RSUZ ya, Rumah Sakit Umum Zainal Abidin ya. RSU Zainal Abidin ya. Kemudian RSU Rumah Sakit Umum Adam Malik di Medan ya, dan lain-lain ya. Kemudian rumah sakit khusus yaitu memberikan pelayanan utama pada satu bidang atau satu jenis penyakit tertentu berdasarkan disiplin ilmu, golongan umur, organ, jenis penyakit atau kekhususan lainnya ya. Oke, kemudian dapat menyelenggarakan pelayanan lain di luar kekhususannya. Jadi tetap dia rumah sakit apa saja tetap melaksanakan pelayanan rumah sakit secara umum ya. Oke. Kemudian pelayanan rawat inap dari seluruh tempat tidur ya, 40% ya. Nah, jadi ini rumah sakit tertentu dia bisa didasarkan kepada disiplin ilmunya, bisa ya, golongan umur ya kan. Misalkan organ ya, misalkan rumah sakit jantung gitu, rumah sakit paru ya. Kemudian jenis penyakitnya ya kan. Nah, kemudian kekhususan lainnya ya, oke ya. Oke. Ini dia rumah sakit khusus ya, ada ibu dan anak ya, ada rumah sakit mata di Cicendo Bandung ya, saya pernah berobat di sana, bukan berobat ya, memeriksa mata minus. Kemudian rumah sakit gigi dan mulut ya, rumah sakit ginjal, rumah sakit jiwa, kita ada di belakang rumah sakit Zainal Abidin ya, rumah sakit jiwa kita. Kemudian infeksi ya, rumah sakit telinga, hidung, tenggorokan, kepala, leher, rumah sakit paru, ya, rumah sakit ketergantungan obat, ya, untuk melepas ketergantungan narkotika biasanya atau zat-zat
berbahaya itu ya. Jadi untuk melepaskan ketergantungan, maka dapat pasien dimasukkan ke rumah sakit ketergantungan obat ya. Kemudian ada rumah sakit bedah, rumah sakit otak, ortopedi, rumah sakit kanker, rumah sakit jantung dan pembuluh darah dan lain-lain lah ya. Oke, kemudian berdasarkan kepemilikan ya, rumah sakit dibagi atas rumah sakit umum pemerintah ya. Kemudian rumah sakit umum swasta ya. Rumah sakit umum swasta ini ada yang RSU swasta Pratama, ada yang RSU swasta Madya, ada yang RSU swasta utama ya. Oke, ini dia kepemilikan. Ada kepemilikan pemerintah daerah ya. Ada kepemilikan pemerintah pusat, ada swasta ya. RSUD Pasar Rebo, saya ingat itu merupakan punya pemerintah daerah ya. RSUD Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo ya. Dan rumah sakit umum daerah lainnya ya di Indonesia. Kemudian ada yang milik pemerintah ya. Ada yang milik swasta seperti rumah sakit di kita ya, RS Pur ya, itu milik swasta ya. Kalau yang swasta itu berbentuk badan hukum yang kegiatan usahanya hanya bergerak di bidang rumah sakitan ya. Badan hukum berupa yaitu badan hukum yang bersifat nirlaba dan badan hukum yang berbentuk PT atau persero. Kemudian badan hukum nirlaba dikecualikan dari ketentuan kegiatan usaha bergerak di bidang rumah sakitan ya. Oke, ini dia. Kemudian lanjutkan saja. Kemudian berdasarkan fasilitas pelayanan dan kapasitas tempat tidur ya. Itu ada rumah sakit kelas A, ada rumah sakit kelas B, ada rumah sakit kelas C, ada rumah sakit kelas D, dan ada rumah sakit kelas E ya. Satu lagi, rumah sakit kelas E. Jadi berdasarkan Permenkes RI nomor 986 tahun 1992, pelayanan rumah sakit umum pemerintah, Departemen Kesehatan dan pemerintah daerah diklasifikasikan menjadi kelas atau tipe A, B, C, D, dan E ya. Oke. Rumah sakit kelas A. Rumah sakit kelas A ini adalah rumah sakit yang mampu memberikan pelayanan kedokteran spesialis dan subspesialis luas oleh pemerintah ya. Rumah sakit ini telah ditetapkan sebagai tempat pelayanan rujukan tertinggi. Jadi ini rumah sakit di Indonesia merupakan rumah sakit topnya ya, rumah sakit yang paling tinggi kalau kita lihat hierarkinya ya, atau disebut juga rumah sakit pusat ya. Kemudian kalau rumah sakit B, rumah sakit kelas B adalah rumah sakit yang mampu memberikan pelayanan kedokteran medik spesialis luas dan subspesialis terbatas. Rumah sakit tipe B ini didirikan di setiap ibu kota provinsi yang menampung pelayanan rujukan dari rumah sakit kabupaten. Berarti kalau di kita ini adalah RSUZA ya. Rumah sakit pendidikan yang tidak termasuk tipe A ya, juga diklasifikasikan sebagai rumah sakit tipe B ya. Jadi ini contohnya seperti RSUZA ya, Rumah Sakit Umum Zainal Abidin ya. Kemudian rumah sakit kelas C adalah rumah sakit yang mampu memberikan pelayanan kedokteran subspesialis terbatas. Terdapat 4 macam pelayanan spesialis disediakan, yakni pelayanan penyakit dalam ya. Jadi kalau yang di C ini dia subspesialis terbatas saja ya, pelayanan kedokterannya, yaitu pelayanan penyakit dalam, kemudian pelayanan bedah ya, kemudian pelayanan kesehatan anak, serta pelayanan kebidanan dan kandungan ya. Jadi itu 4 itu aja dia. Itu dia subspesialis yang ada di rumah sakit kelas atau tipe C ya. Kemudian rumah sakit kelas atau tipe D. Rumah sakit ini bersifat transisi ya.
karena pada suatu saat akan ditingkatkan menjadi rumah sakit kelas C. Jadi ini rumah sakit kelas D ini rumah sakit persiapan lah ya untuk naik kelas menjadi kelas C. Pada saat ini kemampuan rumah sakit tipe D hanyalah memberi pelayanan kedokteran umum dan kedokteran gigi. Jadi dia tidak ada spesialisnya atau subspesialisnya ya. Jadi hanya memberi pelayanan kedokteran umum dan kedokteran gigi saja ya. Beda dengan rumah sakit kelas C, dia sudah memiliki subspesialis terbatas walaupun cuma 4 ya, yaitu pelayanan penyakit dalam, pelayanan bedah, pelayanan kesehatan anak, serta pelayanan kebidanan dan kandungan ya. Oke, kemudian sama halnya dengan rumah sakit tipe C, rumah sakit tipe D juga menampung pelayanan yang berasal dari puskesmas. Jadi rumah sakit tipe C dan rumah sakit tipe D ini memiliki kesamaan, yaitu menampung pelayanan yang berasal dari puskesmas. Kemudian adalah rumah sakit kelas E ya, atau rumah sakit tipe E. Rumah sakit ini merupakan rumah sakit khusus yang menyelenggarakan hanya satu macam pelayanan kedokteran saja. Pada saat ini banyak ya tipe rumah sakit tipe E ini yang didirikan oleh pemerintah, misalnya rumah sakit jiwa, rumah sakit kusta, rumah sakit paru, rumah sakit jantung, rumah sakit ibu dan anak ya, dan lain-lain. Ini dia gambaran klasifikasi rumah sakit umum dan khusus ya. Ini rumah sakit khusus dan ini rumah sakit umum gambarannya. Di sini terkait juga dengan pelayanan ya, kemudian sumber daya manusianya, kemudian fasilitasnya yaitu penggunaan prasarananya, kemudian peralatannya, peralatan pendukungnya, termasuk ke sini peralatan medisnya ya. Oke, kita lanjut saja. Berikutnya adalah organisasi perumah sakitan Indonesia ya. Persi ya, singkatan dari Persatuan Rumah Sakit Seluruh Indonesia ya. Persi didirikan tanggal 11 April 1978. Sejarahnya panjang ya, mulai dari zaman penjajahan Belanda ya, sampai kemudian berdiri pada tanggal 11 April 1978. Silakan kalian searching di internet tentang sejarah Persi ini, kita tidak membahasnya di sini. Sama seperti organisasi lainnya, ya, Persi juga mempunyai visi, misi, tujuan, dan nilai ya. Bisa kalian baca. Tujuan, nilai, transparansi, akuntabel, responsibel, independen, dan fairness. Oke, silakan kalian searching dan baca sejarahnya di internet. Asosiasi rumah sakit, asosiasi bersama Persi antara lain ada Arsada ya, asosiasi rumah sakit daerah. Kemudian ada, ini dia menarik nih, ada Arsinu, asosiasi rumah sakit Nahdlatul Ulama. Kemudian Arsamu, asosiasi rumah sakit Aisyah Muhammadiyah ya, dan lain-lainnya ya. Oke, kemudian kita masuk ke unit kerja di rumah sakit ya. Organisasi rumah sakit paling sedikit terdiri dari ini ya, kepala rumah sakit atau sering disebut juga direktur rumah sakit kadang-kadang. Kemudian ada unsur pelayanan medis ya, kemudian unsur perawatan, unsur penunjang medis, unsur administrasi umum dan keuangan, kemudian komite medis, dan yang terakhir satuan pemeriksaan internal ya. Ini sesuai dengan Perpres RI nomor 77 tahun 2015. Yang pertama adalah kepala rumah sakit atau direktur rumah sakit. Kepala rumah sakit atau direktur rumah sakit adalah pimpinan tertinggi dengan nama jabatan kepala, direktur utama, atau direktur. Kepala rumah sakit atau direktur rumah sakit bertugas memimpin penyelenggaraan rumah sakit ya. Dalam melaksanakan tugas kepala rumah sakit atau direktur rumah sakit menyelenggarakan fungsi. Jadi ada beberapa fungsi di sini, ada 5 ya, yaitu koordinasi pelaksanaan tugas dan fungsi unsur organisasi ya, kemudian penetapan kebijakan penyelenggaraan rumah sakit sesuai dengan kewenangannya, kemudian penyelenggaraan tugas dan fungsi rumah sakit, kemudian pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas dan fungsi unsur-unsur organisasi, dan evaluasi pencatatan dan pelaporan.
Kemudian unsur berikutnya adalah unsur pelayanan medis ya. Unsur pelayanan medis merupakan unsur organisasi di bidang pelayanan medis yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala rumah sakit atau direktur rumah sakit ya. Sama dengan unsur-unsur lainnya, semuanya itu dia berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala rumah sakit atau direktur rumah sakit ya. Dalam melaksanakan tugasnya, unsur pelayanan medis juga menyelenggarakan fungsi ya. Seperti ini ada 1, 2, 3, 4 ya. Kemudian unsur keperawatan sama juga ya. Unsur keperawatan merupakan unsur organisasi di bidang pelayanan keperawatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala rumah sakit atau direktur ya, atau direktur rumah sakit. Sama juga yaitu unsur keperawatan bertugas melaksanakan pelayanan keperawatan. Dalam pelaksanaan tugasnya, unsur keperawatan menyelenggarakan fungsi juga. Ada 1, 2, 3, 4 fungsi ya. Kemudian unsur penunjang medis ya. Unsur penunjang medis merupakan unsur organisasi di bidang pelayanan penunjang medis yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala rumah sakit atau direktur rumah sakit. Di sini unsur penunjang medis bertugas melaksanakan pelayanan penunjang medis ya. Rumah sakit dapat membentuk unsur pelayanan penunjang non medis sesuai dengan kebutuhan ya. Jadi bukan hanya unsur penunjang medis, unsur penunjang non medis juga bisa dibentuk di rumah sakit sesuai dengan kebutuhan ya. Dalam melaksanakan tugasnya, unsur-unsur penunjang medis menyelenggarakan fungsi. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5 ya. Kemudian unsur administrasi umum dan keuangan. Sama seperti yang unsur-unsur lainnya, unsur administrasi umum dan keuangan merupakan unsur organisasi pelayanan administrasi umum dan keuangan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala rumah sakit atau direktur rumah sakit. Unsur administrasi umum dan keuangan bertugas melaksanakan administrasi umum dan keuangan di rumah sakit ya. Dalam melaksanakan tugas administrasi umum, unsur administrasi umum dan keuangan menyelenggarakan fungsi pengelolaan ya, seperti ini ya. Data usahaan, kerumah tanggaan, pelayanan hukum dan kemitraan, pemasaran, kehumasan, pencatatan pelaporan dan evaluasi, penelitian dan pengembangan, sumber daya manusia dan pendidikan, dan pelatihan ya. Oke, selanjutnya ada komite medis ya. Jadi ada komite medis. Komite medis merupakan unsur organisasi yang mempunyai tanggung jawab untuk menerapkan tata kelola klinis yang baik ya. Kemudian komite medis dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada kepala rumah sakit atau direktur rumah sakit ya. Komite medis bertugas meningkatkan profesionalisme staf medis yang bekerja di rumah sakit. Oke, kemudian dalam melaksanakan tugas pemeliharaan mutu profesi staf medis, komite medis juga menyelenggarakan fungsi. Itu ada 1, 2, 3, 4 ya. Oke. Demikian juga dalam melaksanakan tugas menjaga disiplin, etika, dan perilaku profesi staf medis, komite medis menyelenggarakan fungsi seperti ini ya. Membina etika dan disiplin profesi kedokteran ya. Kemudian memeriksa staf medis yang diduga melakukan pelanggaran disiplin, kemudian memberi rekomendasi pendisiplinan pelaku profesional di rumah sakit ya, dan pemberian nasihat atau pertimbangan dalam pengambilan keputusan etis pada asuhan medis pasien. Oke. Jadi bukan hanya komite medis saja ya, bisa juga dibentuk komite lain yang dibutuhkan ya. Di kebutuhan dari sesuai dengan kebutuhan dari rumah sakit tersebut, misalkan keperawatan, farmasi dan terapi dan lain-lain ya. Oke, kemudian adalah satuan pemeriksaan internal. Satuan pemeriksaan internal merupakan unsur organisasi yang bertugas melaksanakan pemeriksaan audit kinerja internal rumah sakit. Satuan pemeriksaan internal berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala rumah sakit atau direktur rumah sakit ya. Dalam melaksanakan tugasnya, satuan pemeriksaan internal menyelenggarakan fungsi seperti ini ya. Ada 1, 2, 3, 4 sampai 5 fungsinya. Oke. Saya kira cukup sekian dulu ya materi kita kali ini. Mudah-mudahan dapat dipahami.
Saya tutup saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.